Buzzer Anies tak sengaja lambungkan nama Tri Risma hari ini. Sejak Anies menang pilkada pada 2017 yang lalu, rasanya belum pernah ada kejadian yang membuat Anies sepanik sekarang. Meskipun Gubernur Jakarta itu pernah dipermalukan oleh Menteri PUPR terkait normalisasi sungai yang tidak dikerjakan oleh Anies. Tetapi kejadian itu tetap bisa dibolak-balikkan. Gampang mendapatkan pembenaran bahwa sampai kapanpun dan siapapun gubernurnya, Jakarta akan tetap banjir. Rakyat Jakarta dipaksa menerima kalimat sakti tersebut tanpa boleh membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kemarin ketika Risma mendatangi kolong jembatan, bertemu dengan gelandangan, jelas membuat Anies dan timnya panik. Jakarta yang selama ini tenang-tenang saja, nyaris tidak ada berita negatif meskipun terlibat skandal lem Aibon dan penjualan pohon kawasan Monas, kini kebakaran jenggot hanya gara-gara Risma turun belusukan. Jakarta spontan terlihat kumuh tak terurus, sementara gubernurnya melakukan isolasi mandiri super spesial lebih lama dari biasanya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Risma adalah hal yang biasa. Di Surabaya saat masih menjadi wali kota, Risma kerap belusukan menemui para gelandangan dan menertibkannya, memberikan tempat tinggal layak dan fasilitas lainnya. Dan biasa saja. Tetapi kenapa saat belusukan di Jakarta malah dianggap pencitraan, pengerjaan yang bukan urusannya? Bukankah Jakarta juga bagian dari Indonesia? Dan Risma punya hak untuk menertibkan gelandangan karena masih menjadi tanggung jawab Kemensos. Apalagi melihat tim Buzzer Anies membuat fitnah dan hoax terhadap gelandangan yang ditemui Risma, dianggap settingan, akting, diklaim sebagai penjual poster Bung Karno, tetapi pura-pura menjadi gelandangan. Ini jelas bentuk kepanikan yang luar biasa. Anies dan timnya seperti sedang mencoba menyembunyikan masalah yang ada di Jakarta demi sebuah citra Jakarta yang maju, modern, tidak ada masalah. Sehingga tak mau publik tahu bahwa masih banyak gelandangan berkeliaran. Makanya sambil membuat fitnah dan hoax seolah Risma melakukan settingan dan pencitraan dengan tujuan politis menyerang kemuliaan Anies. Bagi saya, masalah utama dari seorang kepala daerah adalah tidak sampainya informasi masalah yang ada di masyarakat. Tetapi melihat respon tim Buzzer Anies terkait belusukan Risma, saya baru tahu ternyata ada masalah yang lebih besar dari kurangnya informasi, yakni bekerja demi citra, menyembunyikan masalah agar tidak diketahui publik, sehingga bisa tampil dengan klaim-klaim yang fantastis. Kalau saya jadi Anies, saya akan muncul dengan klaim baru yang lebih fantastis dari sebelumnya. Bahwa gara-gara isolasi mandiri dan jarang melakukan belusukan secara senyap, maka ada lagi gelandangan dan masalah-masalah lain di Jakarta. Selanjutnya, saya akan berjanji untuk kembali bekerja dan siap bekerja sama dengan Mensos yang baru. Itu bukanlah keahlian Anies tata kata. Bukankah begitu cara kerja Anies dalam menyelesaikan segala permasalahan, klaim dan penjelasan? Tetapi mungkin karena sudah panik, jadi tidak sempat berpikir tenang dan terukur, sehingga Buzzer harus dikerahkan full attack sampai dibiarkan membuatkan fitnah dan hoax menyerang Risma hanya demi sebuah citra bahwa di Jakarta tidak ada masalah, tidak ada gelandangan. Sekarang setelah muncul klarifikasi dan penjelasan dari tukang penjual poster yang fotonya memang mirip dan dikait-kaitkan dengan gelandangan yang ditemui Risma, Gubernur seiman seonta itu kini harus menerima konsekuensi. Bukan soal fitnah dan hoax yang dibuat oleh tim Buzzer, tetapi soal nama Risma yang secara tidak sadar dibesarkan dan dijadikan lawan politik. Kita tahu sebelumnya Anies selalu menempatkan urutan teratas bersama Prabowo dalam hal capres di 2024. Sementara Risma jauh di belakang dan bahkan tak masuk hitungan. Tetapi gara-gara fitnah Buzzer yang ingin membela Anies, kini publik otomatis diberi opsi atau pilihan lain. Publik diberi pilihan Risma dan namanya langsung dihadap-hadapkan dengan Anies Baswedan. Begitulah seni berpolitik. Entah ini disengaja dan terpikirkan oleh tim komunikasi Risma, entah hanya kebetulan belaka. Intinya serangan dan fitnah terhadap Risma semakin menguatkan namanya sebagai kandidat kuat capres di 2024. Sementara Anies dan timnya perlu mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara berkomunikasi timnya. Karena kalau begini terus, Anies akan semakin tenggelam, sementara Risma akan semakin terlihat begitu kuat dalam kepemimpinannya. Begitulah kura-kura.
Demikian dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Ali Furahman. Terima kasih. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.